selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Senang sekali hari ini Kak Dina boleh kembali menyapa adik-adik untuk bersama-sama kita memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Meskipun hari ini kita belajar firman Tuhannya masih tetap di rumah masing-masing ya, tetapi Kak Dina berharap adik-adik tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Kak Dina juga semangat nih pagi ini mengikuti sekolah minggu. Karena apa? Mataharinya bersinar dengan terang dan Kak Dina juga mendengar burung-burung berkicau dengan indah. Karena itu, yuk kita juga mau memuji Tuhan dengan semangat. Kita menyanyi ya, matahari bersinar terang. Yuk! Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, kita sudah memuji Tuhan di pembukaan sekolah minggu kita. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di sekolah minggu. Terima kasih Engkau memberikan kami semua kesehatan dan terima kasih kami semuanya boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kembali kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau menolong kami, membimbing kami, supaya apa yang Engkau inginkan untuk kami tahu dan kami lakukan melalui cerita firman yang akan kami dengarkan bersama-sama, boleh kami dapatkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau nyanyi satu lagi lagu ya, supaya kita bisa mempersiapkan hati kita untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi Yesusku yang baik. Buka Alkitabnya. Kita akan sama-sama belajar dari Perjanjian Baru dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ke-11. Kita akan baca sama-sama ya. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya dan kita akan baca sama-sama. Judulnya Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanahnya. Dengan sepengetahuan istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya.
Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Demikian adik-adik pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengulas firman ini dan kita akan menyimak apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita dan apa yang ingin Tuhan kita lakukan. Kak Dina mau tanya dulu ya sama adik-adik. Menurut adik-adik, kalau kita memberikan persembahan di sekolah minggu nih ya, persembahan di sekolah minggu, mana yang lebih baik? Yang jumlahnya banyak atau yang jumlahnya sedikit? Tunggu dulu ya, jangan dijawab dulu. Sebelum adik-adik menjawab pertanyaan itu, dan supaya adik-adik bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat dan benar, kita dengarkan dulu, kita ulas dulu firman yang tadi kita baca sama-sama. Nah, adik-adik, tadi Bapak Ananias dan Ibu Safira kan menjual tanah mereka untuk dipersembahkan, hasilnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, yang mereka lakukan itu baik ya adik-adik, menjual tanah mereka, kemudian hasil penjualannya diberikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kenapa ya? Apa yang mereka lakukan itu dianggap salah? Mereka dihukum. Di mana salahnya? Yuk, kita simak baik-baik ya. Kalau kita lihat adik-adik di ayat 2, di situ dikatakan bahwa Bapak Ananias dan Ibu Safira sepakat untuk memberikan sebagian saja dari hasil penjualan tanah itu untuk dipersembahkan. Nah, apakah tidak boleh untuk mempersembahkan sebagian dari hasil penjualan itu? Tentu saja boleh. Lalu, kenapa masih salah? Di mana letak kesalahan mereka? Sabar dulu, kita lihat lagi ya di ayatnya yang ke-8. Saat Bapak Petrus bertanya kepada Ibu Safira, apakah benar ini adalah semua dari hasil penjualan tanah itu? Apa jawab Ibu Safira? Benar, ini semuanya. Adik-adik sadar nggak? Apa yang sudah mereka lakukan? Tahu apa yang sudah mereka lakukan? Benar, mereka berbohong. Mereka tidak jujur. Ya, di mana? Karena di awal mereka sudah merencanakan bahwa hanya sebagian dari hasil penjualan tanah itu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi mereka mengatakan, ini semuanya yang kami persembahkan. Mereka tidak jujur adik-adik ya. Nah adik-adik, menyedihkan sekali ya situasi ini. Mereka berbohong, mereka tidak jujur. Adik-adik, Bapak Ananias dan Ibu Safira ini waktu merencanakan untuk memberikan sebagian hasil dari penjualan tanah itu, memang tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Tetapi mereka lupa adik-adik bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha mendengar. Allah tahu apa yang mereka rencanakan, Allah tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu Roh Kudus melalui Bapak Petrus mengatakan dengan tegas ketidakjujuran mereka.
bahwa mereka sudah membohongi Tuhan. Mereka tidak saja hanya membohongi Pak Petrus dan orang-orang yang ada di situ, tapi terlebih lagi yang lebih parah ya anak-anak, mereka membohongi Roh Kudus. Itu adalah suatu dosa yang sangat besar ya, membohongi Roh Kudus. Mereka tidak jujur karena sebenarnya mereka tidak memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu, tetapi mereka katakan, kami berikan semuanya kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita bisa ingat ya, kalau kita bohong, entah itu bohong sama papa, mama, atau bohong sama guru, atau bohong sama teman, pasti hati kita ada rasa takut, ada rasa tidak tenang. Kita mungkin pada saat dipanggil oleh mama atau papa, baru mendengar suara mama atau papa kita sudah takut. Kita bahkan kadang-kadang tidak berani melihat wajah mereka saat kita berbicara kepada mereka. Nah, meskipun pada saat kita bohong, kita tidak mendapatkan hukuman pada saat itu juga, seperti yang terjadi pada Bapak Ananias dan Ibu Safira, mereka mendapatkan hukuman pada saat itu juga, tetapi perasaan takut, perasaan tidak tenang, perasaan tidak sukacita, itu juga merupakan sebuah hukuman buat kita. Ya, jadi ingat ya, adik-adik, Allah itu menginginkan supaya kita itu bersikap jujur dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, termasuk juga dalam hal memberikan persembahan. Ingat ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi kita meskipun pada saat mempersiapkan persembahan, entah itu banyak, entah itu sedikit, tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihat. Ya, jadi kita harus jujur. Kalau kita diberi sedikit, kita berikan semuanya. Kalau kita diberikan banyak, kita berikan semuanya untuk Tuhan ya. Jadi jangan membohongi Tuhan. Nah, pada saat Bapak Ananias dan Ibu Safira menjual tanah mereka, Tuhan tidak meminta untuk Bapak Ananias dan Ibu Safira itu memberikan seluruh hasil penjualan itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Banyak atau sedikit yang akan mereka berikan kepada Tuhan, itu terserah mereka, itu menjadi pilihan mereka. Tetapi yang penting sikap hati mereka harus jujur di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus tidak suka kalau kita berbohong. Nah, adik-adik, satu hal yang terus akan Kak Dina ingatkan kepada adik-adik, dan Kak Dina juga mengingatkan diri sendiri ya, bahwa sedikit atau banyak persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak masalah. Tuhan tidak melihat banyak atau sedikit persembahan yang kita berikan. Yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita. Jujur atau tidak. Kita mempersembahkan itu dengan bersukacita atau dengan bersungut-sungut. Ya. Nah, biarlah kita pada saat memberikan persembahan, kita berikan menurut apa yang ada pada kita. Dan kita berikan itu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bukan karena kita mengharapkan pujian atau karena kita ingin memamerkan apa yang kita berikan. Itu tidak boleh, tidak baik ya adik-adik ya. Ya, atau kita memberikan persembahan dengan terpaksa, itu juga tidak baik. Nah, oh ya adik-adik, memberikan persembahan itu bukan hanya berupa uang atau barang ya adik-adik, kita juga bisa mempersembahkan apa yang menjadi milik kita, apa yang kita bisa. Misalnya, adik-adik ada yang bisa menyanyi, menari, bermain musik, atau menggambar, membuat tulisan indah seperti doodle atau kaligrafi, itu juga bisa adik-adik persembahkan untuk Tuhan.
kita bisa memuji Tuhan, menari untuk Tuhan, kita bermain musik untuk Tuhan di saat misalnya Natal, Paskah, atau acara Happy Day, kita bisa persembahkan itu untuk Tuhan. Ingat ya, jadi nggak harus berupa materi. Dan saat kita memberikan itu yang jelas harus kita ingat, kita memberikan dengan hati yang tulus ikhlas. Kita bukan karena kita mau pamer, bukan karena kita mau sombong, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana Kak caranya supaya hati ini saat memberikan persembahan itu tulus, ikhlas, sukacita? Caranya gampang adik-adik. Sebelum memberikan persembahan, kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dimampukan, kita bisa memberikan persembahan itu dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Karena ingat, yang Tuhan lihat bukan banyak sedikitnya persembahan kita, bukan bagusnya suara kita, bukan baiknya permainan musik kita atau tarian kita, tapi bagaimana kita memberikan itu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh sukacita, tidak bersungut-sungut. Oke ya? Nah, Kak Dina mau tanya, sudah bisa menjawab pertanyaan yang di atas tadi? Pasti sudah bisa. Dari uraian-uraian tadi, semoga adik-adik masih ingat ya, bahwa baik memberikan persembahan yang sedikit atau banyak, semuanya baik. Ya. Yang penting hatinya, sikap hatinya harus jujur, tidak boleh bohong, tidak boleh sombong, tidak boleh pamer ya, tidak boleh dengan bersungut-sungut, harus dengan bersukacita. Nah, untuk itu adik-adik, yuk ada satu lagu nih yang bisa mengingatkan kita kepada firman yang baru saja kita dengarkan sama-sama tadi ya. Mata Tuhan melihat. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, ingat ya adik-adik, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat. Dia melihat semua apa yang kita perbuat. Adik-adik, kita punya ayat hafalan ya hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang kedua, yang bunyinya seperti ini. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Yuk, kita tutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang mau memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang jujur, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, dan tidak bersungut-sungut. Karena kami tahu semua itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Sekolah minggu ini sudah usai, tetapi biarlah berkat dan kasih Tuhan selalu melingkupi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi ya adik-adik di minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.